Selamat malam Pramal semua. Udah jam-jam rawan nih Pramal. Rawan ngantuk maksudnya. Gimana kalau kita nonton film dulu? Mimin ada film seru yang masih fresh from the oven nih Pramal. Film asal Singapura yang baru rilis tahun 2023 ini. Judulnya Circle Line. Ceritanya tentang kecelakaan kereta yang menyebabkan penumpangnya terjebak di dalam terowongan. Mereka harus mencari jalan keluar, sedangkan mereka nggak sadar ada bahaya yang mengintai nyawa mereka di terowongan itu. Wow, bakal ngeri banget gak sih? Oh iya, buat nama-nama pemainnya nanti kita kenalan sambil berjalan aja ya Pramal. Ya udah, kalau gitu sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu. Gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Di pembukaan filmnya ini di tahun 2003 nih ya. Anak kecil yang lagi sakit ini ngeliatin hewan piaraannya gitu. Tapi pas dideketin, kok ya aneh ya bentuk hewannya. Scene pindah ke sebuah terowongan yang lagi ada proyek pembukaan jalur kereta. Tapi tiba-tiba mereka dapat surat perintah untuk pemberhentian proyeknya. Padahal belum selesai loh, tinggal dikit lagi katanya. Ya udah, mau gimana lagi? Itu kayak piaraannya tuh bocah tadi ya? Oke, alur maju ke tahun 2023. Ada Yiling sama anaknya si Lukas. Lagi siap-siap berangkat mereka. Yiling sekalian nganter Lukas dulu sebelum ke kantor. Waduh, ada bekas luka gitu ya di punggung anaknya. Di kereta, Yiling keingetan sama kenangan buruknya, di mana dia selamat dari kecelakaan mobil. Dan kedengeran ada suara Lukas juga. Tiba-tiba keretanya berhenti. Ada kesalahan teknis. Jadi tersadarkan deh tuh si Yiling. Di sisi lain, Boseng ditegur sama atasannya karena kereta bisa sampai berhenti gitu tadi. Ternyata kerusakannya itu nggak cuma sekali, tapi sering. Boseng akhirnya negur bawahannya juga yang bertanggung jawab atas sistemnya kereta itu. Menurut Hank, sistemnya harus diperbarui karena kan frekuensi kereta meningkat. Ini pulang kerja, Yiling jemput Lukas dulu di rumah ibunya, dititipin di situ selama dia kerja. Ibunya Yiling ngasih brosur tempat terapi gitu buat Lukas. Soalnya semenjak kecelakaan itu, Lukas jadi nggak pernah ngomong. Takut kenapa-kenapa kan ya mentalnya. Tapi Yiling nolak. Dia ngerasa nggak butuh lah gitu-gituan. Yiling sama Lukas pulang naik kereta 1152, kereta terakhir di hari itu. Nah, ada tikus tuh, lagi jalan di pipa kabel terowongannya. Tiba-tiba auto rusak juga dong tuh kabel-kabel. Langsung error sistemnya. Astaga Dregan, apaan tuh? Gede banget. Dan ternyata kereta yang dinaikin Yiling sama Lukas yang kena imbasnya. Gara-gara error tadi, jalurnya keubah sendiri. Jadi keretanya pindah ke jalur lain. Keretanya akhirnya berhenti karena nabrak besi penghalang gitu. Di sisi lain, petugas juga lagi kebingungan karena sinyal dari kereta 1152 ini hilang. Jadi nggak kedeteksi posisinya ada di mana. Mereka ngirim staf lapangan buat nyari. Nah, ini si Nam mau nyoba ngejebol jendela keretanya tuh, tapi nggak bisa. Taunya bisa dibuka dong. Janice tahu tuh caranya. Si om-om ngeselin ini mau coba keluar, mau cari jalan katanya. Belum juga jalan jauh, dia ngerasa kayak ada yang ngikutin dia. Tiba-tiba ini Yiling lagi ngobrol sama Janice. Di sini kita baru tahu kalau si Yiling itu dulunya perawat di UGD. Itu tiba-tiba si Lukas ngedeketin kaca. Dia dengar ada suara. Taunya itu si om ngeselin. Masih selamat dia, tapi perutnya luka. Dia masuk ke kereta lagi, terus nyuruh tutup pintunya. Yiling mau coba bantu ngobatin lukanya. Tapi asli loh, lukanya ngeri banget. Di sisi lain, Boseng dateng nih. Dia ngecek peta jalur kereta yang lama. Kelihatan tuh, ada jalur kereta lain di sana. Di peta jalur baru tuh udah nggak dimasukin soalnya. Berarti ini jalur yang belum selesai dibikin itu ya, yang di awal scene tadi itu loh. Kan proyeknya diberhentiin tuh. Kata Boseng, setelah proyeknya diberhentiin, dibangun rumah sakit di atasnya. Tapi tahun kemarin rumah sakitnya juga udah dirubuhin sih. Ini si om lagi mau ngasih tahu ke semuanya ada sesuatu di terowongan. Tiba-tiba
monster nongol, masuk lewat jendela. Ih, ini tuh piaraannya si bocah yang sakit itu gak sih? Gede banget loh jadinya. Anehnya, tuh monster sempet agak lama ngeliatin si Lukas loh. Terus mau nyamperin gitu. Yiling pelan-pelan juga ngedeketin Lukas. Sementara itu, penumpang lain yang ada di belakang, ada yang ngelempar tabung pemadam kebakaran. Ya ngamuk lah tuh monster, langsung dikejar tuh pada. Nam ngajak Janice, Yiling, sama Lukas keluar dari kereta. Udah jauh dari kereta nih mereka kabur, istirahat dulu. Di sini si Nam nanya, kenapa tadi monsternya ngeliatin Lukas ya? Dikiranya Lukas tuh bawa sesuatu yang menarik perhatian monsternya gitu. Tapi Lukas nggak bawa apa-apa, cuma ada mobil-mobilan doang itu di kantong celananya. Mereka harus lanjut jalan lagi, sampai ke stasiun terdekat lah ya dari situ. Sementara itu, Boseng juga lagi ngusahain buat ngirim tim penyelamat ke sana. Tapi sayangnya, kata atasannya tuh nggak bisa ngirim tim SAR ke sana kalau nggak ada informasi lengkap kejadiannya. Udah jalan jauh, tapi belum nemuin stasiun juga. Istirahat lagi mereka. Nam bingung, kok si Lukas bisa setenang itu ya? Anak-anak lain kan pasti udah histeris ketakutan. Akhirnya Yiling cerita, kalau Lukas pernah ngalamin kecelakaan yang lebih tragis dari ini. Waktu itu, posisinya dia yang bawa mobilnya, terus kecelakaan. Dia sama Lukas selamat, tapi suaminya meninggal di tempat. Berarti pas kecelakaan itu ya, punggungnya si Lukas terluka. Oke, ini mereka mau lanjut jalan lagi. Tapi mereka baru pada nyadar kalau tuh monster ternyata dari tadi di atas mereka. Hampir aja Nam kena caplok. Janice nyelamatin dia. Nam nyuruh Yiling sama Lukas lari duluan. Pas Janice mau kabur, disempar dia sama monsternya. Nam mau nyelamatin Janice, malah dihantam ke langit-langit. Dia pingsan, terus dilempar jauh banget sama tuh monster. Janice nyoba matahin pipa besi buat nusuk monsternya, tapi monsternya udah makin deket. Tiba-tiba ada yang nebas tuh monster. Ternyata itu si Boseng. Dan kalian tahu apa? Boseng itu ternyata ayahnya Janice. Si monster kabur, ngejar Yiling sama si Lukas. Yiling kena cengkram. Disitulah si Lukas akhirnya ngeluarin suaranya lagi. Dia teriak manggil ibunya. Kan, bener kan? Itu tuh piaraannya si bocah yang sakit itu. Tuh monster langsung keinget sama anak kecil yang miara dia dulu. Monsternya ngegigit Lukas, terus dibawa entah kemana. Janice mau nyari Yiling sama Lukas, tapi ditahan sama ayahnya. Janice mau diamanin dulu. Ayahnya janji bakal nyelamatin Yiling sama Lukas. Ada monster yang masih kecilnya juga tuh. Nemuin mobil-mobilannya si Lukas. Ini Janice udah naik duluan. Pas ayahnya mau naik, di kanan ayahnya udah ada monster itu lagi. Ayahnya takut Janice diserang. Dia langsung nutup pintunya. Akhirnya, Boseng tewas diserang. Udah agak tenang, Janice nyoba ngubungin orang-orang di kantor, ngasih tahu apa yang terjadi. Kelvin sama Hank minta atasan mereka buat ngirim tim SAR. Sementara itu, Yiling sampai nih di tempat bekas proyek yang terbengkalai itu. Dia nemuin mobil-mobilannya si Lukas, tapi Lukasnya nggak kelihatan. Dinyalain tuh lampu di situ. Masih bisa nyala loh, padahal udah ditinggal 20 tahun lalu. Dia putus asa setelah lihat di depannya itu jalan buntu. Ada lubang tuh di situ. Dia coba masuk, nembus ke gorong-gorong gitu. Mana ada bayi monsternya lagi. Jangan-jangan ini sarang tuh monster. Dia telusurin tempat itu, sampai akhirnya dia nemuin Lukas. Untungnya si Lukas aman loh, gak ada luka sedikit pun. Pas mereka keluar dari situ, pas banget tuh monster datang. Mereka ngumpet. Baru juga mau kabur, tuh monster keluar lagi, ngamuk ngelihat Lukas gak ada di sana. Lukas disuruh masuk ke mobil duluan. Yiling mau coba ngelawan monsternya. Duh, tangki bahan bakarnya bocor lagi, ketabrak tuh monster. Yang jadi masalahnya, kaki Yiling ketiban tangki itu. Si Lukas ngelempar-ngelemparin batu biar kealih perhatian monsternya. Ngamuk lah jelas. Lukas langsung ngumpet masuk ke mobil lagi.
Dengan segenap kekuatan emak-emak, si Yiling berhasil ngangkat tangkinya. Dia langsung nyamperin Lukas yang udah mau diserang sama si monster kampret itu. Dipukul tuh monsternya pakai besi tiang lampu. Berasa juga enggak, lampunya doang yang pecah. Tapi listriknya bisa berguna tuh. Dia lihat, bensinnya ngalir ke gorong-gorong tempat bayinya tuh monster. Ya udah, Yiling ngelemparin besi yang ada listriknya itu ke aliran bensinnya. Si monster langsung masuk ke gorong-gorong mau nyelamatin anaknya. Yiling masuk ke mobil. Terowongannya kebakar. Pasrah udah nih. Mobilnya kena ledakan tangkinya. Mereka pingsan. Di akhir scene, tim SAR berhasil nemuin mereka. Mereka berdua selamat dan dibawa ke rumah sakit. Ini alur maju ke 3 minggu kemudian. Kata Hank, selama diinterogasi, Yiling sama Lukas cuma bilang kalau insiden kemarin itu cuma karena kebocoran gas aja. Nggak bilang kalau ada monster. Ya, itu tadi alur cerita dari film Circle Line. Keren sih filmnya. Tapi menurut Mimin ya, film ini tuh agak kurang ya dalam ngejelasin asal-usul monsternya. Jadi kalau menurut pemahaman Mimin, kayaknya di tahun 2003 itu ayahnya si bocil yang sakit itu seorang dokter. Nah, dia lagi eksperimen bikin obat buat anaknya. Tapi menurut berita, banyak yang ngalangin dia dalam bereksperimen. Bermacam-macam lah alasannya. Selain itu, dia juga bereksperimen bikin binatang aneh itu buat nemenin anaknya yang sakit. Mungkin karena dendam, dia kan mau bikin obat dihalang-halangin mulu tuh. Sampai akhirnya anaknya keburu meninggal kan. Ya udah, akhirnya tuh binatang aneh dilepas di terowongan yang terbengkalai itu. Kan pas anaknya masih ada juga pernah bilang kan, butuh akuarium yang lebih besar pas di awal scene tadi itu loh. Kemungkinan gitu kali ya. Mimin juga masih nerka-nerka sih. Oke Pramal, jangan lupa ya follow Instagram kita @radiomalam.id. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.